Hadirin, ketika orang sudah memahami sifat mukhalafah, maka dia tidak akan tertipu dengan sesuatu yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, sebab di saat kita nanti tekun beribadah, Ibu, ketika bangun malam, sekitar tengah malam kita bersujud di hadapan Allah, nanti syaitan itu suka masuk ke dalam tubuh kita, membisikkan telinga kita, membisikkan hati kita. Dia mengatakan, ya, idza alqa syaitan fi dhiknika, ya, fa in kana lahu laisa lahu jirman wala aradan fama haqiqatuhu. Syekh Nawawi itu mengingatkan di dalam kitab Tijal Darori, kalau nanti ada syaitan masuk ke dalam pikiran kamu ketika kamu sedang beribadah, di saat kamu itu sedang mendekatkan diri kepada Allah, kalau Allah Ta'ala bukan jiri, bukan rendah, bukan arad, bukan gerak dan diam, fama hakikatuhu. Kalau begitu hakikatnya apa? Kalau begitu Allah Ta'ala itu apa? Maka diajarkan oleh Syekh Nawawi di dalam kitab Tijal Darori, ya Rabb biqaulika laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat, ya, tolaklah, ya, bujuk rayu itu, tolaklah bisikan-bisikan syaitan itu dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, sesuatu tidak akan sama, ya, menyerupai Allah, dan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadir jamaah, kenapa terjadi seperti ini? Apakah ada di dalam kehidupan syaitan itu menyerupakan Tuhan, menyerupakan Allah, mengaku dirinya sebagai Allah? Pernah pada zaman tabi'in saya membaca kitab Syiarul A'lamin Nubala yang jumlahnya itu 15 jilid. Syiarul A'lamin Nubala, di dalam kitab itu dijelaskan ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Nazar Al-Qurwani. Ketika dia beribadah di tengah malam, ya, sedang asik dia beribadah, sedang mendekatkan diri kepada Allah, saat itu sedang setar suluhnya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu suluh, sedang asik beribadah menuju Allah. Pada saat itu pula muncul sinar berwarna kebiru-biruan. Itu muncul dari sela-sela sudut tembok musolahnya Syekh Ahmad bin Nazar. Maka sinar itu bersuara. Dia mengatakan, tamla min wajhi fa ana rabbuka. Kalau bahasa kita, kamu telah memenuhi wajah saya. Saat ini saya adalah yang di depan diri kamu adalah Tuhan kamu. Begitu. Sinar itu adalah wujud dari iblis yang mau menggoda dan membujuk Syekh Ahmad bin Nazar agar dia, Syekh Ahmad ini, mengakui bahwa yang di depan itu adalah Allah, Tuhan. Masya Allah, ya. Saat itu apa yang disikapi oleh Syekh Ahmad bin Nazar Al-Qurwani? Dia mengatakan pada saat itu, berpikir, karena sudah mengaji tauhid, dia sudah paham Syekh Ahmad ini sifat mukhalafah lil hawadisi, berbeda Allah dengan hawadis. Kalau sinar ini berarti adalah jauhar. Jauhar itu adalah bagian dari ciri. Ini bukan Tuhan. Tuhan kayak begini. Ya, bayangkan, ditolaklah oleh Syekh Ahmad bin Nazar. Idhab ya mal'un,
pergilah kamu wahai yang terlaknat. Siapa dirinya? Ternyata dia adalah iblis alaihi laknat. Nggak bisa iblis menggoda Syekh Ahmad bin Najar ketika dia beribadah. Andai kita nggak belajar tauhid, andai kita tidak paham sifat mukhalafah lil awadis, barangkali saat itu kita sudah mengakui betul ini adalah Tuhan. Kalau saat itu hati sudah menetapkan ini Tuhan, maka akan ada tujuannya Pak. Mumpung bertemu dengan Allah, maka saya akan minta apa saja. Ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta jabatan, ada yang minta kedudukan. Mumpung ketemu. Ada yang minta problemnya ini diselesaikan, minta segala-galanya. Mumpung ketemu. Hadirin jamaah, tapi Syekh Ahmad bin Nazar Al-Qurwani tidak tergoda dengan itu semua. Subhanallah. Mengapa? Karena dia paham sifat mukhalafah lil hawadis. Hadirin jamaah, berhati-hati ketika saat beribadah. Ya, jebakan-jebakan, hanya dua jebakan, nafsu kita dan juga syaitan yang masuk ke dalam tubuh diri kita. Nafsu itu bagaimana? Nafsu itu kadang-kadang ya di dalam ibadah sering kita digelitik supaya kita ini dipamerkan ibadah kita di depan orang, akhirnya dia. Nah itu nafsu. Ketika dia bersedekah di depan orang banyak supaya dibilang orang yang paling dermawan, itu nafsu. Nah, setan bagaimana? Setan itu menjebak dengan tahapan, dengan cara kompromi. Pertama diajukan ini dosa kecil, gak apa-apa kamu lakukan. Besok, gak apa-apa ini dosa kecil. Besok dosa kecil, terus karena berani sudah melakukan dosa kecil, akhirnya dia terbiasa. Kalau sudah biasa meremehkan dosa kecil, akhirnya dia tidak takut dengan dosa besar. Ya Allah, itulah cara syaitan. Berarti ada dua figur yang setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat kita hadapi. Bagaimana cara menghadapi? Dengan menguatkan keimanan, dengan memahami konsep tauhid yang benar, kembali kepada sumber asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kaji isi tauhid itu dengan 50 akidah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mukhalafah lil hawadis. Setelah berarti Allah berbeda dengan makhluk, Allah berbeda dengan benda-benda, Allah berbeda dengan diri. Bertambah yakinlah kita bahwa sementara ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, narasi kita akan bisa bicara. Ini kan patung, ini benda, ini jirim, ini berkapasitas, ini berubah, ini ada waktunya, ya, ini bertempat. Ini bukan Tuhan yang begini. Nah, berarti yakin kita lari lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti selama kita hidup di dunia yang kita butuhkan itu Allah. Masuk sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Nah hadirin jamaah, di depan saya ini ada kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Al-Fudali. Beliau mengatakan apa pengertian qiyamuhu ta'ala binafsi. Al-qiyamu binafsi ay bizati wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassis. Katanya menurut Syekh Muhammad Al-Fudali, qiyamuhu ta'ala, berdiri Allah Ta'ala ya dengan dirinya, maksudnya punya penafsiran bahwa Allah Ta'ala itu kaya, Allah Ta'ala itu tidak butuh, ya tidak butuh kepada zatnya, tidak butuh kepada mukhassis yang mengadakan.
Kenapa Allah Ta'ala tidak butuh kepada zat? Karena dirinya zat, bukan sifat. Ya. Selama ini ada agama yang mengatakan bahwa Allah itu adalah sifat. Berarti kalau sifat dia butuh kepada zat, itu salah, itu keliru. Allah adalah zat yang bersifat. Loh, apa bedanya diri kita dengan Allah Ta'ala? Siapa yang beda? Udah jelas beda. Allah itu mukhasis, ya, Allah itu yang mengadakan. Diri kita adalah yang diadakan. Barang yang diadakan tidak bisa mengadakan. Barang yang diadakan ini tidak bisa mengadakan. Orang bagaimana dia mau mengadakan? Dirinya ada diadakan. Allah Ta'ala itu adalah mukhasis, yang mengadakan. Berarti Allah kaya, artinya Allah tidak butuh kepada zat, karena dirinya zat yang bersifat, bukan sifat. Ya. Nah, sementara orang Nasrani mengatakan Allah itu sifat. Pertama sifat wujud, berubah menjadi Bapa yang di surga. Nah, gitu ya. Terus Allah itu bersifat, ya, ilmu, berubah menjadi Al-Masih, ya, kalau dikenal Yesus menurut mereka. Terus Allah itu bersifat hayat, ya, dimaknakan Ruhul Kudus, yaitu Roh Kudus. Ada nggak sifat berubah kepada zat? Ini akal, nggak ada. Yang namanya sifat nggak bisa berubah menjadi zat. Kalau Bapa itu zat, ya, Yesus itu zat, Roh Kudus zat, nggak bisa sifat berubah menjadi zat. Logika. Berarti selama ini pemahaman kita mengenai sifat-sifat Allah, kita ngaji ma'rifatullah untuk mengenal Allah melalui kajian sifat-sifatnya, bukan membahas zatnya. Sekali lagi, kita ini ngaji ma'rifatullah, ngaji tauhid, yang dibahas adalah sifat, bukan zat. Ya, kenapa? Karena dibahas zat nggak bakal ketemu. Akal kita ini mahjub, terhalang. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya beda dengan makhluk. Bagaimana mau dibahas? Ya, yang dibahas adalah sifat. Sifat ini ada bukti perbuatan. Mana perbuatannya? Alam. Diri kita nih saat ini hadir di majelis taklim di pagi hari ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang baiknya. Alhamdulillah ibu masih dikasih perbuatan Allah yang baik. Ibu masih tergerak hatinya untuk ngaji. Mudah-mudahan seterusnya ibu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, susah. Orang kalau hatinya sudah terhijab, ya, kalau orang sudah hatinya terhijab, sholat subuh aja males gitu. Ini ibu sholat subuh langsung di sini langsung ngaji, masya Allah. Itu berarti hijabnya sudah diangkat. Kalau belum diangkat sulit, tertutup, dimesahatkan oleh ulama, ya, dikasih tahu sama teman, nggak mau. Kenapa? Karena hijab. Nah, jadi ngaji tauhid pada saat ini akan dibuka hijabnya satu persatu sesuai dengan kajian akidah. Akidah saat ini yang kita bahas adalah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya, dimaksud Allah tidak butuh kepada zat, Allah tidak butuh kepada sifat. Jadinya yang dibutuhkan oleh makhluk Allah, makhluk di mana dia berada tidak bisa lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Hadirin jamaah, inilah yang disebutkan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya dari alam semesta. Pengertian kaya udah gak butuh. Namanya kaya itu tidak butuh.
Kalau manusia itu kaya, masih butuh apa enggak? Masih. Oh kiai, tuh rumah mewah banget, mobilnya juga banyak, terus uangnya banyak. Tanya deh, masih butuh enggak? Kalau masih butuh berarti bukan orang kaya. Nah, yang namanya kaya enggak butuh. Ya, gitu. Begitu diklaim orang-orang yang paling kaya, dimintain untuk sedekah masih juga sayang. Nah, berarti bukan orang kaya. Yang namanya orang kaya udah nggak butuh disedekahkan semuanya, berarti dia butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti disinilah kita harus butuh kepada Allah. Ketika orang butuh kepada Allah, itulah yang disebut dengan Abdullah, hamba Allah, bukan abdud dunia, hambanya dunia. Hadirin jamaah, betapa banyak dirinya pada dasarnya adalah hamba Allah, tapi di dalam hatinya banyak menjadi hamba manusia, hamba kekuasaan, hamba kedudukan, hamba harta benda. Masih banyak di antara kita padahal dia hamba Allah. Mengapa demikian? Karena hatinya dia tidak paham. Tidak paham apa? Tidak paham hakikat hidup itu adalah yang dituju Allah, finalnya Allah. Ketika kita melepaskan diri, ruh kita dari jasad kita, maka yang dibutuhkan Allah. Ya, ketika kita ini sedang nazar sakaratul maut, saat ini yang dibutuhkan Allah, bukan benda. Walau kita ini banyak harta, walau kita ini punya kedudukan jabatan, di saat sedang sakaratul maut, siap-siap benda kedudukan jabatan itu akan dilepas diri kita. Nah, hadirin jamaah, berarti manusia itu pada dasarnya adalah hamba Allah. Namun pada kenyataannya banyak manusia di dalam hatinya itu tidak terbesit mengenal Allah, yang diingat Allah. Hadirin ya, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti sekali lagi, apabila kita ingin menjadi hamba Allah, konsekuensinya paham Allah memiliki sifat yang ta'ala binafsi. Allah tidak butuh kepada zat, Allah tidak butuh kepada sifat. Berarti manusialah yang butuh kepada Allah. Di saat butuh kepada Allah, berarti dia menjadi hamba Allah. Ketika kita butuh kepada harta benda, ketika kita butuh kepada uang, ketika kita butuh kepada kendaraan, ketika kita butuh kepada rumah mewah pada saat itu, silakan. Tapi jangan lupa yang memberikan semuanya itu atas izin Allah. Tidak bisa manusia tanpa ada izin Allah. Kadang lupa di dalam pikirannya. Di saat dia ngejar kebutuhan-kebutuhan dunia tadi, dia tidak zikrullah, tidak ingat kepada Allah. Berarti dia menjadi hambanya dunia. Rasulullah mengatakan, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah, kata Rasulullah, orang yang menjadi hamba dinar. Hamba itu adalah tunduk. Kalau kita tunduk sama dinar, kalau di Indonesia tunduk sama rupiah, kalau ulamanya itu sudah tunduk sama rupiah, pinter, ulamanya dalam mendalami fan keislaman, hukum Islam didalami, usul fikih didalami, tauhid didalami, tafsir didalami, seluruh seperangkat ilmu Islam didalami. Ketika saat itu fatwanya dibeli oleh sekelompok, ya, fatwanya dibeli oleh orang-orang yang punya uang banyak saat itu supaya menghalalkan yang diharamkan sebenarnya.
dia halalkan. Itu namanya bukan ulama Abdullah, bukan ulama hamba Allah, tapi ulama hamba dunia ya Allah. Ini yang disebut dengan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka, celaka orang yang menjadi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya kain wol, hambanya kain sutra. Apabila dia diberikan saat itu dia senang, apabila dia tidak diberikan oleh Allah dia menggerutu, dia pada saat itu marah. Masya Allah, ini orang udah menjadi hambanya dunia. Padahal diingatkan, apa sih hidup di dunia ini? Orang finalnya pasti sama harta benda. Dia cari kedudukan, tujuannya harta benda. Semuanya ingin mencari kenikmatan dunia. Padahal Syekh Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan la yastami'u malun li ahadin fi hadzal zaman illa wa indahu khamsu khisal. Kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, tidak akan terkumpul harta di zaman sekarang bagi seseorang kecuali pada saat itu telah dihinggapi 5 penyakit. Tulul amal. Apa tulul amal? Banyak angan-angan. Harta sebelum didapatin banyak menghayal. Betul kan Bu? Mau jual sawah, mau jual kebun, saat itu udah menghayal kalau kebun tanah saya sudah laku, saya mau buat ini, mau ke sini, itu betul amal. Harta belum didapatkan aja sudah seperti itu. Bagaimana harta kalau sudah didapatkan? Kita ini sudah banjir duit, ya, banjir uang pada saat itu. Maka Masya Allah, turun amal ini semakin kencang, turun amal ini semakin dahsyat pada diri kita. Banyak ngatur orang kalau sudah banyak uangnya, ini banyak ngatur hidupnya, beli ini, beli itu semua itu diatur, jadi capek. Apa? Kalau kita ini sudah diatur sama harta benda sama uang, itu capek letih. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Innamal hayatud dunya la'ib ya walahun. Sesungguhnya dunia itu adalah la'ib, main-main, permainan dunia itu. Lahun, meletihkan, bikin capek. Masya Allah, usia sudah 55 tahun, uang masih banyak, belum pensiun. Ketika masuk masa pensiun 60 tahunan, maka sisa uang ini diolah. 60 tahun bukan mendekatkan diri kepada Allah, ini dikacaukan dengan harta bendanya. Aduh, sibuk sekali. Itu orang yang tulul amal. Kiai kan kita perlu masa depan, betul. Kiai kan saya punya anak, punya cucu, betul. Saya kan memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anak saya, betul. Ya. Cuma ada cara yang terbaik supaya kita ini jangan tulul amal. Maka landasi cucu kita itu didoktrin dengan akidah Islam, supaya cucu anak kita ini jangan kubur dunia, tetap kita bekali. Kedua, pada saat itu jangan semuanya diberikan kepada anak, sisakan untuk diwakafkan, sisakan untuk dijariahkan, agar kita ini punya qarinah, punya teman nanti di kuburan. Ya Allah, ya. Apa orang kalau sudah masuk ke kuburan nyesel, sangat nyesel sekali itu. Andai dia bisa hidup, dihidupkan oleh Allah kembali, dia akan bilang sama kawan-kawannya, dari sholat, ya, dari sholat, puasa, haji, umroh yang dia jalankan tidak terbayang sama sekali di sana. Tapi yang pada saat itu kelebihan orang yang bersedekah terkait dengan harta, hartanya ini diinfakkan, dijariahkan,
Itu ada bukti-bukti keistimewaan bagi orang yang ahlul barzah. Orang ahli kubur diperlihatkan betapa indahnya orang yang sering bersedekah, betapa bahagianya orang yang sering menafkahkan hartanya di jalan Allah. Pada saat itu betul-betul terbayang. Akhirnya dia mengatakan, ya akhirnya kalau saya ini ajalnya ditunda, fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Kalau saya ini ditunda ajalnya, dikasih hidup sekali hanya sehari, saya akan melakukan sedekah. Nyesel rupanya. Penyesalan itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah kita nanti di alam barzah. Kita dihimpit dengan tanah yang paling lebarnya itu 1 meter, terus dijepit dengan bambu atau papan. Kondisi kita ini membengkak. Diri kita pada saat itu sudah membusuk. Kita mendengar apa yang ada di atas bumi kita. Orang sedang melakukan maksiat, orang yang sedang melakukan ibadah. Hirup pikuk dunia ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada saat itu, bagi orang yang tidak beriman, dia minta kembali lagi hidup. Untuk apa? Untuk bertaubat. Sulit, udah gak bisa. Bagi orang yang beriman, maka malaikat mengatakan, tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru. Saat itu lubang kubur yang basah, yang dikelilingi oleh ulat dan cacing pada saat itu, ini berubah menjadi kasur yang empuk, berubah menjadi dipan. Suasananya di saat itu betul-betul nikmat, lebih nikmat daripada sebuah kamar yang ada di hotel. Kita betah di sana. Andai Pak Haji Mahmud bisa diperlihatkan, udah kamu aja kembali ke sini ke dunia, maka orang ahli barzah mengatakan, nggak mau Pak Haji Mahmud, saya lebih nikmat di sini daripada di dunia. Subhanallah. Nah, hadirin jamaah, kembali bahwa harta benda saat diciptakan oleh Allah Ta'ala, saat itu dikumpulkan oleh manusia, maka yang ada adalah tulul amal, banyak menghayal, banyak rencana. Makanya ada istilah ilmu manajemen, ilmu yang mengatur apa? Mengatur duniawi. Berarti ini adalah indikasi bahwa harta itu memang ada tulul amal, banyak planning, apalagi setelah tulul amal, yaitu khirsun ghalib. Khirsun ghalib artinya serakah yang keterlaluan. Semakin orang punya harta, ini semakin banyak serakahnya, tomaknya. Hadirin jamaah, sedikit harta itu tomak, apalagi hartanya itu banyak, lebih banyak tomaknya. Nauzubillah. Ya, di dalam hikam dikatakan, ma basaqat, ya, ma basaqat aqsanu zulmi ala badrin toma. Tidak akan berkembang ranting-ranting kehinaan kecuali telah ditanam sifat toma. Artinya begini Bapak Ibu, dengan toma, serakah yang ada pada diri kita, ini akan mengembang perilaku yang tidak baik lagi. Semakin banyak toma di dalam diri kita, ini semakin banyak akhlak yang tercela pada diri kita. Orang serakah akan muncul iri, masya Allah. Akibat serakah akan muncul iri. Orang serakah akan muncul dengki. Kalau udah punya harta banyak, ada level, ada rivalnya, ada tandingannya, dia akan iri sama orang yang sama dengan banyak harta itu. Ya Allah. Ya, gara-gara apa? Badrin toma, benih ketamaan. Ya, terus kalau sudah ada iri, maka dia akan ada
saat itu benci. Setelah benci maka muncul sifat ria. Sekali dia bersedekah, orang tamak itu ria. Ya Allah, orang kalau sudah sedekah ria batal pahala sedekahnya, percuma. Udah keluar uang banyak tapi nggak dapat pahala, untuk apa? Nah, gitu ya. Ini ria. Dari tamak akan muncul dendam sama orang. Masya Allah. Kalau orang sudah punya tamak lagi, maka dia akan sering bermusuhan. Bila tamak sudah belum bisa dihapus, dibuang dari diri kita, akan muncul bisa membunuh saudara kandungnya sendiri. Betapa banyak orang yang serakah warisan, Bu. Ya Bu ya, sering kita orang serakah warisan. Ya, adik kandungnya dibunuh. Ya, ibu kandungnya kadang-kadang juga dibunuh. Kenapa? Karena ingin serakah adik. Ya Allah. Ya, kalau sudah hirsun ghalib bal matul syuhun syadid, pelit yang keterlaluan. Orang kalau sudah punya harta banyak, ini muncul pelitnya. Iya, muncul pelitnya. Berarti untuk mengkikis ini, jangan sampai sifat pelit ria. Allah, latihan kita bersedekah setiap hari. Yang paling terbaik itu adalah sedekah dimulai waktu subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap waktu subuh setelah sholat berjamaah, beliau memimpin sendiri, dia melakukan sedekah sama tetangganya. Hari ini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedekah untuk konsumsi pengajian, bahkan pengajian kita makan. Ini sedekah luar biasa, ini jarang dilakukan, dan ini pahalanya luar biasa sekali. Kalau bisa terus, mudah-mudahan ibu-ibu semangat bersedekah di pagi hari, ya Bu ya. Insya Allah syuhun syadid, pelit yang keterlaluan. Nah, bisa dikikis. As-sakho dulu. As-sakho itu adalah dermawan. Cuma begini, sakho itu dia punya harta banyak, tapi yang dikeluarkan baru sedikit, disisakan yang banyak. Itu sakho, dermawan juga. Nah, cuma tingkatan berikutnya gini, dia kasih banyak, dia keluarkan banyak infaknya, tapi disisakan sedikit untuk diri dan keluarganya. Itu namanya jud. Ya. Jim, waw, dan judul. Ya. Terus dia punya harta, dikeluarkan harta bendanya semua, sama sekali nggak ada sisa untuk dirinya. Namanya izar. Izar. Jadi alif ya sa alif ra, izar. Nah, ini tingkatan nabi, tingkatan para wali. Dia nggak butuh sama harta dia kasih semuanya orang itu sampai dia nggak punya sisa satu sekali. Cuma untuk tingkatan kita yang nggak bisa begitu. Ya, salah satu contoh, kita ini kalau di lampu merah, mobil kita diketok-ketok sama pengemis. Ya, padahal kita juga megang uang di dompet. Yang dikasih berapa Bu? Cuma 2.000. Cuma 2.000, padahal di dalam kotak itu ada duit. Nah, kita kasih 2.000. Enggak seberapa, berarti ini kita ngasihnya sedikit, sisanya banyak. Itu namanya sakho, masih mending. Kalau begini, uang banyak, di laci mobil ada, di dompet ada orang ketok pintu, kita nggak ada duit, ini pelit namanya. Ya Allah, ya ini keterlaluan begitu. Jangan sampai kita punya bakhilun, sifat pelit. Bakhilun qaribun minan nar, ba'idun minan jannah, wa ba'idun minallah, wa ba'idun minan nas. Orang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh juga dari manusia. Itu orang pelit. Orang pelit ini dijauhi sama teman. Paling sengsara kalau punya teman itu orang pelit. Nggak jajan-jajan masalahnya Pak.
Iya. Nah, hadirin jamaah, berarti ya as-sakhar ini tingkatan pertama, jur tingkatan kedua, kemudian Isa ini tingkatan yang tinggi. Apakah kita bisa ya langsung mendapatkan tingkat Isa? Insya Allah bisa. Kalau sakhornya bisa, jurnya juga bisa. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang dermawan. Ya, jangan sampai kita ini hubung dunia, cinta dunia. Kemudian selain daripada syukur syadid, tilatul wara. Apa tilatul wara? Sedikit wara. Sedikit wara. Wara ini ya tidak jelas halal. Apa namanya? Wara ini menjaga hal-hal yang syubhat. Syubhat itu halal haramnya tidak jelas. Yang tidak jelas ditinggalkan. Apalagi yang jelas-jelas haram harus ditinggalkan. Nah, itu tilatul wara. Orang yang berharta ini sedikit sifat waranya. Jadi orang yang berharta itu maunya makan dulu. Orang yang berharta itu maunya kumpul hartanya. Mau dia halal, mau dia haram, yang penting ada uang. Itu orang yang orang yang berharta seperti itu. Nauzubillah. Terakhir, nisyanul akhirah, lupa sama akhirat. Semakin punya harta benda banyak, ini semakin lupa sama akhirat. Harta yang banyak sama dia dimodali. Untuk modal apa? Bikin partai. Kalau udah bikin partai berarti dia punya kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan akan mudah dapat harta lagi. Diputar sama dia. Memang licik kalau orang punya harta. Hadir berhati-hati. Ya, kenapa ujungnya nanti dia sudah akhirat, lupa sama akhirat. Yang penting kekuasaan. Kalau ada rivalnya lagi, ya orang bikin kekuasaan, bikin partai lagi, dia iri, dia dengki, muncul sifat ingin membunuh, menyingkirkan. Alhamdulillah, ya Allah, kita adalah orang serakah dunia seperti itu. Jangan sampai itu kita memiliki akhlak seperti itu. Nah, hadir jamaah, kenapa ini diungkapkan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Karena agar orang itu menjadi hamba Allah sejati. Bahasan kita qiyamul ta'ala binafsi. Allah tidak butuh kepada zat, Allah tidak butuh kepada mukhasis pencipta, karena dirinya adalah pencipta. Berarti kita ini butuh kepada Allah. Ketika kita butuh, berarti kita menjadi hamba Allah. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Yang mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan forum ini kepada Pak Haji Mahmud. Silakan Pak. Terima kasih kepada kita yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan